merupakan salah satu contoh ketika software V-Ray itu kita masukkan ke dalam software 3D modeling. Yang aku gunakan di sini ada SketchUp. Jadi port V-Ray-nya itu atau tray V-Ray itu ada yang di bawah sini. Semua ini nih merupakan fitur-fitur yang dimiliki oleh V-Ray. Di sini kita akan sedikit kenalan dengan beberapa fitur-fiturnya. Di sini yang paling basic, yang paling dasar, dan yang paling sering kita gunain itu ada asset editor yang gambar lingkaran ini. Nanti dia akan nge-pop up seperti ini. Ini bisa kita expand window-nya menjadi 3 bagian. Oke. Yang pertama ini yang gambarnya bulat. Nah, ini dia akan memberikan informasi terkait dengan material. Di window yang tengah ini, dia akan memberikan list terkait dengan data-data material yang ada di software 3D model kita gitu. Jadi misalnya kita coba eyedropper material A, nah dia akan memberikan informasi material itu namanya ini nih, brick concrete F01 2 meter. Lalu di window sebelah kanan itu akan terlihat ada preview dari material yang kita berikan di 3D model. Kira-kira nanti seperti apa sih ketika sudah selesai di render gitu ya. Lalu di bawahnya ada beberapa settingan terkait material-material tersebut. Sedangkan di window sebelah kirinya ini ada library material bawaan ataupun preset dari software V-Ray itu. Nah, ini dari library V-Ray-nya sendiri itu udah banyak banget. Udah cukup bisa mengakomodir banyak kebutuhan sebenarnya. Tapi bisa juga kalau misalkan teman-teman mau bikin material sendiri, itu juga memungkinkan. Cuman bedanya adalah ketika kita menggunakan material preset ataupun material bawaan dari V-Ray ini, semua settingnya itu udah secara otomatis sudah dibuat oleh V-Ray-nya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai brick ini, contoh yang batu bata ini, maka karakter dari material batu bata ini udah siap gitu. Tinggal kita masukin aja ke 3D modelnya, kita render, udah jadi gitu. Enaknya sih itu. Kalau misalkan kita bikin baru, maka kita harus setting kira-kira ini karakternya, ini reflection-nya segimana, ini reflection-nya segimana, ini opacity-nya kayak gimana, ini bump atau normal mapping-nya seperti apa, displacement-nya seperti apa, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, lalu oke, kita kembali lagi ke tray sebelah kanan. Ini lag ya. Kita kembali ke tray sebelah kanan, ini di bawah. Ini ada beberapa opsi untuk memberikan pengaturan tambahan terkait dengan settings material. Mungkin yang paling penting itu, yang paling dasar itu ada di V-Ray BRDF. Itu dari diffuse itu bagaimana dia bisa mendiffuse, bagaimana dia bisa menyerap suatu warna. Lalu ada reflection, ya dari namanya kita udah tahu lah gimana dia bisa mereflektifkan suatu cahaya gitu ya. Apakah dia akan memantulkan cahaya atau justru dia akan menyerap cahaya. Lalu ada refraction, bagaimana tingkah dia terkait dengan refraksi sebuah cahaya gitu. Apakah dia tembus pandang, apakah dia akan memberikan pembiasan, itu diatur di sini. Lalu opacity itu bagaimana material tersebut ya opacity itu gimana, apakah dia transparan atau enggak, itu diatur di sini. Oke, langsung aja ke sini biar gak terlalu pusing. Di yang kedua ini yang gambar kayak lampu itu akan mengatur ataupun list daripada lighting tadi, baik yaitu natural lighting ataupun artificial lighting. Nah, di sini udah ada dua, ada dome light dan ada sunlight. Nah, sunlight ini seperti yang sebelumnya aku mention,
sunlight ini akan udah ada dari awalnya, tapi teman-teman bisa matiin ataupun nyalain gitu, di sini. Lalu ada dome light. Oke, itu nanti aja deh, di sini deh. Selanjutnya sama sih, di tengahnya itu tujuannya tuh ngelis kira-kira lighting apa aja yang udah ada atau udah dipasang di 3D model ini. Sedangkan di kanannya itu ada preview dari lighting yang ada itu akan menampilkan seperti apa. Di sini ada settingan tambahan lagi terkait dengan parameter ataupun optionnya, apakah dia pakai HDRI atau enggak, bagaimana intensitasnya, apakah dia terang atau enggak, lalu satuannya scalar kah, lumens kah, atau radiant power kah, itu semua disetting di sini. Mungkin untuk tahap awal yang kayak gini nggak perlu nggak perlu dipahamin dulu, coba-coba aja kalau misalkan mau tahu lebih dalam lagi. Lanjut ke yang ketiga, yang gambarnya kubus, itu menampilkan data-data terkait dengan geometris. Nah, maksudnya apa sih? Ini kan emang geometris, itu emang 3D object. Jadi di dalam 3D model itu, atau mungkin nggak 3D model aja, ada yang namanya dengan proxy. Proxy itu apa? Proxy itu contohnya seperti ini. Nah, kayak pohon ini. Pohon ini merupakan proxy gitu. Maksudnya dia akan menampilkan suatu objek atau suatu data yang sederhana. Ini kan bisa kita lihat pohon ini tuh cuma punya satu batang sama satu gumpalan hijau gitu ya. Cuman dari sini kita bisa tahu kalau ini pohon gitu. Nah, di asset editor ini dia akan mendata proxy ini dan ada settingannya. Jadi nanti ketika kita render ini secara full gitu ya, full render, setiap batangnya, setiap cabangnya, setiap rantingnya, setiap daunnya itu semua akan dirender sebaik mungkin dan akan ditampilkan gitu. Jadi coba bayangin kalau misalkan kita nggak coba pakai proxy, dalam satu unit pohon ini misalnya ada 20 ranting, terus dalam tiap ranting ada 40 daun, berarti 20 kali 40 itu kan banyak banget objek 3D yang harus di preview cuman buat setting aja kan. Makanya di situ munculnya sebuah fitur yang namanya proxy untuk memperingan pekerjaan kita gitu, tanpa harus mengurangi hasil akhir daripada karya kita. Nah, di sini ada fur itu maksudnya objek yang memiliki sebutannya. Biasanya sih dipakai untuk daun ya, rumput ataupun karpet. Jadi contoh sederhananya itu, nah yang bawah ini kan bisa teman-teman lihat, ini cuman bidang doang ya, bidang melengkung, ada yang datar. Tapi sebenarnya ini udah dikasih tambahan fur. Jadi nanti ketika dia di render, setiap kotak ini akan ada objek seperti satu rumput gitu. Jadi bakal banyak muncul rumput-rumput di sini yang nanti akan memberikan hasil yang jadi realistis. Nah, ini juga diatur di asset editor ini. Ini ada settingannya juga di sini, bisa dicoba aja. Lalu yang ketiga, ini ada render elemen. Render elemen ini apa? Jadi ketika kita membuat sebuah karya atau sebuah still image gitu ya, itu kan karya jadinya itu merupakan sebuah gabungan dari elemen-elemen gitu. Mulai dari materialnya apa, refleksinya gimana, terus refraksinya gimana, bayangannya gimana. Itu kan banyak elemen-elemen yang digabungkan menjadi satu gambar utuh gitu ya. Nah, di render elemen ini kita bisa memisah semua hal tersebut gitu. Jadi sebagai contoh, ketika aku nambahin material ID, lalu aku nambahin background. Nah, ketika kita render, maka hasil filenya itu
nggak cuma satu gambar, tapi 3 gambar. 3 gambar serupa yang menampilkan informasi yang berbeda gitu. Yang pertama itu hasil render jadinya, di mana semua elemen itu digabung jadi gambar yang biasa kita lihat. Lalu yang kedua itu ada background-nya doang. Dia akan memisahkan antara objek 3D yang kita buat dan background di belakangnya. Lalu yang ketiga itu ada material ID. Jadi objek A itu materialnya apa, dia akan ditampilkan seperti peer review ini, ditampilkan dengan berbeda warna. Tujuannya untuk apa render elemen ini? Tujuannya itu untuk mempermudah kita ketika melakukan post processing. Ketika nanti misalnya kita mau coba touch up lagi di Photoshop atau di Lightroom, itu kan biasanya kita suka selection object gitu ya. Nah kalau misalkan contohnya objeknya itu kayak tanaman atau misalkan kayak ada orang terus ada rambutnya, itu kan detail banget ya, kecil banget. Nah dengan dibantu dengan render elemen ini, kita bisa dengan mudah menselection bagian-bagian yang mau kita beri tambahan tersebut gitu. Ini ada banyak banget, dan mungkin kalau secara preferensi aku secara pribadi gitu ya, yang sering aku gunakan itu ada material ID, ada reflection, dan ada shadow. Nah jadi 3 ini sih, ya 4 lah sama background. Jadi kalau misalkan aku di 3D ini aku udah buat masjid ini ada di sebuah pedesaan, tapi di satu saat aku pengen ganti masjid ini ada di perkotaan. Dengan kita menggunakan material ID ini, render elemen ini, kita nggak perlu bingung-bingung lagi, kita balik lagi ke SketchUp lagi, kita render ulang lagi, tapi kita bisa langsung masuk ke Photoshop tadi, langsung kita selection bagian backgroundnya, terus kita ganti aja gitu pakai background yang baru. Itu bakal sangat memudahkan kita untuk melakukan post processing dari karya rendering kita gitu. Lalu ini tekstur nggak terlalu penting. Nah di sini ada settings. Di setting ini ada banyak, mulai dari dia mau pakai CPU atau GPU, terus dia hasilnya itu mau low quality, high atau medium, lalu ada denoise, lalu juga di sini ada kameranya, dia pakai depth of field atau enggak, dia mau memfokuskan ke suatu titik atau enggak, itu bisa diatur di sini. Nah di sini juga salah satu kenapa aku bilang fleksibel banget. Di sini kita bisa setting ukurannya seberapa aja gitu, mulai dari yang kecil banget, misalkan 450 pixel, atau bahkan kita tembak aja 4500, itu juga bisa gitu. Jadi sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Lalu ini ada animation juga, kita bisa bikin animasi dari sini. Cuma penggunaannya kita bikin scene 1, scene 2, nanti dia akan merender setiap frame dari scene 1 ke scene 2, lalu nanti akan digabungkan jadi sebuah animasi. Di sini ada settings terhadap dengan environment, mulai dari backgroundnya, dari GI-nya, reflection. Lalu ini ada material override. Material override ini ketika kita on-in ini, maka semua warna dari material yang ada itu akan dihilangkan dan dijadikan satu material gitu. Biasanya ini digunakan ketika kita melakukan sebuah presentasi arsitektur gitu misalnya kita membuat masjid terus pengen looks-nya itu kayak maket aja gitu, kayak satu material aja. Nah ini pakai material override bisa. Nah di sebelah kanan ini ada render parameter. Ini juga ada beberapa settingan juga, mungkin cukup detail gitu ya. Mungkin yang aku ringkas saja, yang salah satu yang paling penting itu ada di global illumination. Di sini kita bisa men-setting bagaimana V-Ray ini melakukan sebuah renderisasi gitu. Gimana sih sistem dia melakukan sebuah render gitu. Oh ini bisa. Nah atau misalkan teman-teman bingung nih, aduh pusing nih gimana nih setting rendernya, bisa juga cari settingan yang ada dari internet, terus langsung di load dimasukin ke sini, itu juga bisa. Contohnya ini dulu setting 1.
Nah, jadi semua settingsnya dia bakal ngikutin. Nah, oke, kita balik lagi ke global illumination tadi. Bagaimana proses dia melakukan sebuah render. Ini ada irradiance map. Maksudnya apa? Irradiance map itu, jadi ketika kita pencet render, ketika dia melakukan proses renderisasi tadi, itu kan kita udah setting ya, dia bakal ada berapa pixel gitu. Kalau kita menggunakan irradiance maps ini, maka komputer kita akan memfokuskan ke beberapa pixel pertama dulu. Misalnya dia akan fokus merender ke 40x40 pixel dulu, tergantung dengan jumlah core yang ada gitu. Misalnya teman-teman punya komputer dengan jumlah core 16, maka dia akan ngerender itu 16 area. Misalkan satu areanya itu 40x40 pixel, jadi sekali ngerender itu 40x40 itu ada 16. Nanti kalau udah dia pindah gitu. Lalu ada brute force dan light catch, ini mirip. Jadi keduanya ini akan melakukan proses render itu secara bersamaan, secara sekaligus gitu. Jadi misalkan kita bikin render dengan resolusi 720, maka langsung seluruh gambar itu diproses secara keseluruhan gitu, nggak satu-satu, nggak tiap bagian, nggak dari bawah ke atas atau dari ujung ke ujung, tapi dia langsung secara keseluruhan. Itu bedanya. Di sini ada settingan juga terkait dengan misalkan irradiance mau gimana, light catch mau gimana, tapi itu nggak perlu di ini dulu. Nah, di bawahnya itu ada advanced camera parameter. Di sini kelihatan ada ISO, ada aperture, ada shutter speed. Mungkin kalau yang udah biasa fotografi ini udah hatam banget lah sama segitiga ini. Jadi di sini kita bisa membuat sebuah render seolah-olah misalnya kita mau bikin sebuah render low light atau slow speed gitu. Yang misalkan ada bangunan 3D lalu mau ada mobil lewat gitu. Itu bisa gitu di sini. Lalu di bawahnya ada bokeh. Apakah dia mau meng-highlight objek tersebut lalu membuat sekitarnya jadi blur atau enggak. Lalu ini ada filmmatic environment, ada denoiser. Nah, denoiser ini apa? Denoiser ini sebuah fitur yang udah common banget di beberapa software, yang tujuannya itu untuk memberikan untuk menghilangkan noise yang ada pada gambar. Maksudnya ketika kita membuat sebuah gambar dengan ukuran kerapatan pixel 720 pixel, ketika kita zoom itu bakal kelihatan ada noise-nya gitu, ada pecahnya, ada noise-nya gitu. Nah, denoiser ini itu fitur di mana AI akan bekerja untuk mencoba memanipulasi noise yang ada untuk dihilangkan gitu, seolah-olah dihilangkan. Jadi ketika kita merender sebuah gambar, misal kita ambil contoh dengan kerapatan 720 pixel, maka hasil yang akan terlihat itu 720 plus gitu. Nah, plusnya itu merupakan hasil daripada denoiser tersebut. Jadi seakan-akan gambar tersebut lebih rapat daripada seharusnya gitu. Nah, di sini bawahnya ada konfigurasi lagi. Nah, ini untuk V-Ray Asset Editor. Di gambar yang teko ini adalah icon untuk kita melakukan render. Sedangkan di gambar teko yang ada tangannya ini merupakan interactive render. Bedanya apa? Jadi ketika kita melakukan interactive render, dia akan seolah-olah melakukan real-time rendering. Jadi ketika kita melakukan preview seperti ini, nanti dia akan muncul sebuah Windows lagi pop-up, hasil jadinya itu akan seperti apa gitu. Tapi dengan kerapatan pixel yang enggak seharusnya gitu. Tapi kita bisa tahu, oh nanti jadi kayak gini gitu. Itu cukup memudahkan. Tapi ini juga akan memberatkan kinerja daripada komputer kita. Ini juga satu yang penting, yang warna kuning itu terkait dengan lighting, terutama artificial lighting.
Yang pertama ini ada rectangle light. Jadi kalau kita mau coba bikin cahaya planar gitu, ini bisa di sini. Ini sederhana banget, bisa diatur juga arahnya. Kalau yang bulat ini, yang sphere dia sumber cahayanya kayak lingkaran gitu, anggapannya kayak bohlam. Lalu ini ada spotlight, lalu ini ada ES light. ES light ini mirip kayak spotlight, tapi dia dengan settingan-settingan yang udah ada dari luar itu, dari internet misalnya. Lalu ini ada Omni light. Omni light juga mirip sama dengan sphere light, cuman lebih kecil. Lalu ada dome light. Nah, dome light ini cahaya artifisial yang bisa menyerupai natural light gitu. Jadi dia membuat cahaya seakan-akan environment yang ada itu dari dia aja, nggak perlu dari matahari, dari natural light tadi. Jadi kita bisa setting background-nya atau foreground-nya itu kayak apa gitu. Misalkan mau tampak pedesaan kah atau perkotaan kah, itu diaturnya dari dome light ini. Kita add si dome light ini ke sini, lalu kita setting tadi di Asset Editor, maka hasilnya akan seperti yang kita inginkan gitu. Ini nggak terlalu penting, ini terkait dengan proxy tadi. Ada import proxy, export proxy, ini ada for tadi terkait dengan proxy juga, dan ini ada convert clipper. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau mau lebih detailnya bisa teman-teman coba aja dulu sendiri, otak-atik aja dulu kira-kira apa sih ini kalau dinaikin gimana, ini kalau misalkan diturunin gimana gitu. Nanti teman-teman akan merasakan dengan sendirinya perbedaan dari tiap-tiap settingan itu, karena tiap kondisi, tiap render itu dari yang aku tahu itu nggak ada yang pasti gitu. Pasti semuanya akan berbeda-beda tergantung dengan kondisi dan suasana yang pengen teman-teman buat.